Everyday Positive Inspiration. Perkenalkan, nama aku Sanya. Dan perkenalkan, nama aku Zihra. Hari ini kita mau ngebahas tentang masalah akne. Siapa di sini yang punya permasalahan tentang akne? Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang acne fighter. Nah, bagaimana sih cara menanganinya? Langsung aja yuk kita panggil narasumbernya, Riri. Nah, sekarang kita Kak Riri udah. Halo Kak Riri, apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Apa sih Kak kesibukannya untuk sekarang? Kesibukan saya saat ini nggak ada kesibukan sih sebenarnya, cuman menyibukkan diri sendiri aja kayak kuliah, terus juga sambil ngisi beberapa kerjaan buat ngisi waktu luang. Nah, kalau boleh, ini kan Kak Riri ini kan acne fighter nih ya. Nah, gimana sih cara Kak Riri itu berbagi pengalamannya nih kepada teman-teman semua gitu tentang perjuangannya melawan acne ini? Kalau berbagi pengalaman sih sebenarnya aku belum pernah yang sampai kayak saat ini sampai diundang ke salah satu talk show kan buat ngejelasin atau ngasih berbagi pengalaman kayak gimana sih caranya aku survive di waktu acne tuh bener-bener bikin aku ngerasa insecure banget kan. Pastinya kan kalau cewek ya, sebenarnya kayak nggak cuman cewek aja, tapi pasti juga baik itu maksudnya perempuan atau laki-laki ketika dia ada tumbuh jerawat mau 2, 3, mau 1 jerawat pun ngerasa kayak ada sesuatu yang bikin kita ngerasa nggak pede ya nggak sih? Tapi sebenarnya iya, tapi sebenarnya waktu itu aku sempat mikir emang masa insecure tuh lama banget dan buat bisa menerima itu aja tuh berat banget kan. Tapi lama-kelamaan nganggapnya kayak sepositif langit aja tanpa bintang tuh nggak indah ya nggak sih? Jadi kalau misalnya muka nih tanpa ada jerawat rasanya kayak pasti ada yang kurang gitu. Dari pemikiran yang positif sih pastinya ya, dari pemikiran yang positif pasti akan ada beberapa hal yang tadinya kita nggak menerima jadi bisa menerima gitu loh. Terus kalau misalnya kayak gimana caranya aku nge-share atau berbagi pengalaman ke teman-teman semua yang sama-sama acne fighter gitu. Sebenarnya nggak ada share secara khusus, cuman paling kayak sebenarnya mau bilang disemangatin juga sebenarnya acne fighter tuh nggak butuh semangat sih gitu, nggak butuh disemangatin orang, justru dengan orang lain nyemangatin semangat ya gitu, semoga cepet sembuh, itu malah makin emang kenapa ya gitu, emang gue sakit gitu, kayaknya pasti ada pemikiran ke sana. Jadi sebenarnya seseorang yang emang lagi berusaha buat sembuh atau buat bangkit dari jerawat tuh ya sabar. Itu sih kuncinya. Iya, sabar sama ya bisa dibilang optimis juga, sama ya paling benar-benar menghindari hal-hal yang bikin dia insecure gitu. Kayak mungkin kalau yang tadinya selfie sehari 300 foto ya, mungkin ketika dikurangin jadi 400 foto. Oh, malah makin banyak ya? Makin banyak dong gitu. Iya, malah jadi kayak misalnya ya dikurangin gitu biar nggak gitu insecure. Kurangin ngaca. Biasanya kan kalau habis ngaca langsung Insecure banget ya. Kan kakak nih pejuang acne fighter banget nih. Nah, itu kakak makanan itu dijaga atau gimana? Oh iya tentu. Sebenarnya dari segi pengalaman aku, sebenarnya aku bukan seseorang yang ahli di bidang ini gitu kan, bukan dokter spesialis kulit juga gitu kan, tapi sometimes ada beberapa orang yang dia bisa menjadi tahu dan bisa jadi ahli ketika dia punya pengalaman seru ya kan. Nah ini salah satunya nih, aku punya pengalaman yang kayak aku seorang acne fighter. Jadi pada saat mengalami itu memang ada beberapa hal yang perlu aku jaga gitu, dari pola makan, pola tidur dan lain sebagainya gitu. Sebelumnya memang nggak tahu soal itu gitu, tapi ketika sudah berganti
berkunjung ke dokter gitu kan, terus berusaha buat ngobatin jerawatnya. Akhirnya aku menemukan saran gitu, menemukan masukan dari dokter kalau memang sebenarnya penyembuhan jerawat itu nggak harus selalu pakai krim atau pakai obat jerawat total dan sebagainya, tapi dari cara makan, dari pola makan, pola tidur gitu, pola pikir pun juga sangat berpengaruh gitu ya. Malah semua pola sih sebenarnya, dari mulai olahraga, terus pola pikir, terus pola makan, pola tidur tuh itu benar-benar ngaruh banget. Kalau dari segi makanan sih so far nggak ada yang gimana-gimana banget. Aku emang sedikit disarankan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi kacang-kacangan, susu, tepung dan lain sebagainya. Tapi karena nakal ya agak, jadi kayak aduh nggak bisa gitu. Kecolongan dikit-dikit. Kecolongan dikit-dikit setiap hari makin kecolongan gitu kan. Jadi kayak makanan emang sempat mesti dijaga sih, tapi ternyata nggak dijaga pun oke gitu. Cuman aku emang ketat banget di pola tidur gitu. Jadi pola tidurnya itu benar-benar diketatin banget. Dari yang tadinya tidur tuh selalu di atas jam 12 malam, ketika lagi breakout, ketika lagi struggle sama masalah jerawat, tidur tuh pasti selalu di bawah jam 10 malam gitu. Jadi benar-benar jadi sehat banget deh pokoknya, kayak tidur tuh pasti 8 jam tuh terpenuhi kayak gitu, nggak mungkin kurang. Pokoknya tidur di bawah jam 10 malam itu benar-benar berpengaruh banget sih, parah. Aku ngerasa kayak ketika aku tidur di bawah jam 10 malam tuh kayak apa ya, feedback dari si penyembuhan jerawatnya tuh cepet banget gitu. Daripada aku harus menggunakan berbagai macam krim, obat-obatan atau obat minum dan lain sebagainya, pola tidur itu berpengaruh lagi. Dan ada lagi yang lebih berpengaruh sebenarnya, pola pikir. Itu betul banget. semakin insecure, semakin kepikiran, semakin overthinking, semakin gak bisa tidur, gak bisa makan dan lain sebagainya. Semakin muncul. Iya, semakin muncul. Malah kan justru karena yang difokusin sama aku kan pola tidurnya. Jadi kalau misalnya pola tidurnya acak-acakan, itu tuh sebenarnya salah satu penyebabnya itu gara-gara overthinking. Kalau overthinking nggak bisa tidur kan, jadi nggak pernah overthinking sih saat itu. Kayak ngerasa ya udahlah, ini gue gitu. Siapa yang mau nerima gue, oke gitu. Kalau nggak ada yang nerima gue ya udah, gue nggak butuh lu gitu. Sebenarnya pemikirannya ke sana sih, sesimpel kayak ya udah gitu. Ya udah, kita urusin diri kita sendiri aja gitu kan, gak usah mikir orang lain. Betul. Terus tadi kan kayak udah ngebahas pola hidup nih, terus apa sih momen yang paling berat yang pernah Kak Riri alami gitu selama menjadi acne fighter? Sebenarnya momen yang paling berat selama jadi acne fighter ya jerawatannya itu gitu. Itu momen paling berat sih, karena sebenarnya nggak akan datang kejadian-kejadian yang lainnya kalau jerawat itu nggak datang ke aku gitu kan. Iya. Cuman mungkin lebih ke hal-hal yang bikin aku makin ngerasa kenapa ya datangnya ke aku gitu. Itu ada aja sih, kayak mungkin sebenarnya aku harus berusaha mengerti. Sebenarnya tergantung situasi sama kondisinya ya. Kalau aku lagi baik-baik aja nih gitu kan, dikatain, contoh misalnya dikatain kayak iya apaan sih bekas jerawatnya nggak hilang-hilang. Kalau aku lagi baik-baik aja kayak ya udah gitu. Kenapa gitu emangnya gitu kan, biasa aja. Gitu. Tapi ketika aku lagi nggak baik-baik aja, cuman bilang kayak sekedar kok nggak sembuh-sembuh, emang nggak ke dokter, kayak gitu tuh kayak duh, dia nggak tahu aja perjuangan aku kayak gimana dia gitu kan. Terus sampai ada yang bilang kayak gini, ada aku nggak bisa sebut seorangnya siapa, tapi emang aku harus berusaha mengerti, karena mungkin sebenarnya orang yang ngelihat aku ketika aku lagi menjadi seorang acne fighter dengan jerawat di mana-mana dan besar-besar itu tuh kayak orang kaget. Dari efek kaget itu jadi kayak nggak bisa nyusun kata-kata dengan baik gitu loh. Harusnya kan bisa dimengerti kan. Cuman karena mungkin saat itu lagi kayak ngerasa nggak baik-baik aja gitu kan, jadi dia ngomong kayak ih kok serem banget sih gitu. Pas lihat aku, ih kok serem banget sih, mungkin serem bangetnya itu ke konteks serem banget bisa jerawatan kayak gitu kali ya. Cuman saat itu denger itu tuh kayak kenapa muka aku serem gitu loh, jadi kesana arahnya gitu kan. Jadi kayak malah negative thinking kayak gitu. Itu sih momen paling beratnya sebenarnya denger ocehan orang ya gitu. Iya, itu yang paling berat, kayak apalagi kalau kita
lagi nggak enak gitu momennya, Heeh. lagi sensitif. Iya, betul Kita itu. nggak dengerin omongan orang yang kenapa lu nggak sembuh-sembuh. Iya, itu dia. Sakit banget kayaknya ya. Padahal lu nggak tahu perjuangan gue kayak gimana nih. Betul, betul, betul. Jadi sebenarnya momen paling beratnya tuh bukan gimana caranya aku berobat ke apa nyari dokter yang ahli di bidangnya gitu, tapi lebih ke dengerin cerita orang atau dengerin omongan orangnya itu yang bikin ganggu. Oke. Kak, hari ini apa sih pesan buat orang yang kakak pengen sampein yang sedang menghadapi jerawat? Yang sedang menghadapi jerawat, mungkin ini ya, jerawat tuh emang sulit banget disembuhin. Kayak ada orang yang jerawat tuh nggak bisa disembuhin gitu kan. Kamu kalau pengen, sampai ada kata-kata kayak kamu kalau pengen sembuh jerawat kamu harus nikah dulu. Ada orang yang kayak ngomong kayak gitu juga, terus dan lain sebagainya gitu. Cuman lebih ke apa ya, kalau misalnya buat teman-teman di luar sana yang lagi menjadi seorang acne fighter, yang ngerasa kayak kalian tuh merasa mendapatkan musibah gitu kan, harus berjuang sedemikian rupa, nggak apa-apa. Maksudnya kalian harus tetap berjuang, karena nanti ketika kalian berhasil gitu ya melewati perjuangan itu, melewati cobaan itu, kalian akan ngerasa kalau you did it gitu. Kayak kalian tuh keren banget, hebat banget, bisa ngelewatin masa-masa insecure, bisa ngelewatin ocehan-ocehan orang tentang diri kalian gitu. Dan apa ya, kuncinya satunya sabar sih, emang harus sabar gitu, kayak gitu. Obrolan kita udah sangat benar-benar hangat. Kakak udah ngasih tahu bagaimana perjalanan kakak, bagaimana cara mengatasinya. Pokoknya segala pola hidup juga Kak Rini udah jelasin tadi ya ke kita. Mungkin itu juga bisa menjadi Inspirasi. inspirasi teman-teman yang lagi melawan acne ini kan. Mungkin kita udah di penghujung acara juga nih teman-teman ya. Gak kerasa ngobrol sama Kak Riri ya. Seru banget ya Kak. Mungkin lain Kita waktu jadi ya. dapat Boleh. Kita bisa mungkin lain waktu kita bisa undang Kak Riri lagi, bahas topik yang menarik lagi di Thank you so much ya Kak, udah udah ngasih ruang gitu buat mungkin dengan kedatangan aku bisa jadi salah satu inspirasi juga buat teman-teman di luar sana yang lagi jadi seorang acne fighter gitu, supaya tetap semangat dan tetap berjuang. Nah, buat teman-teman Happy Med, jangan lupa terus ikuti episode Happy Med selanjutnya. karena banyak banget episode yang lebih menarik dan lebih seru Betul. untuk teman-teman Happy Match dan para penonton. We are We are Happy Med. Goodbye.